Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY terus memperkuat upaya dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang masih marak di wilayah strategis Pulau Jawa. Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal sebanyak 64,5 juta batang serta 12.730 liter minuman mengandung etil alkohol MMA tanpa pita cukai selama Januari hingga Juni 2025. Estimasi nilai barang yang diamankan mencapai 90,8 miliar rupiah. Dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan mencapai 57,8 miliar rupiah. Jadi Bapak Ibu, di tempat TPP ini memang banyak barang hasil penegakan atau tangkapan bea cukai, dan kali ini di depan kita ada barang-barang yang Bapak Ibu ini ada hasil tembakau ya, rokok yang bisa kita lihat bersama sebagian besar di sini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sepanjang semester 1 tahun 2025, Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY bersama seluruh satuan kerja di wilayah jajaran Jateng dan DIY telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 878 penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Dari penindakan tersebut berhasil diamankan lebih dari 64,5 juta batang rokok ilegal dan 12.730 liter minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai. Nilai barang hasil penindakan tersebut ditaksir mencapai sebesar 90,8 miliar dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar 57,8 miliar. Tidak hanya di bidang cukai, kami juga aktif melakukan pengawasan di bidang kepabeanan. Kami mencatat 483 penindakan terhadap berbagai komoditas ilegal, diantaranya kosmetik, obat keras, barang mewah, dan narkotika, dengan nilai barang sebesar 54,8 miliar dan potensi kerugian negara yang dapat dicegah sebesar 4,2 miliar yang merugikan negara dan mengganggu ketertiban masyarakat. Selama periode tersebut, Bea Cukai juga menangani 20 kasus narkotika dan psikotropika, dengan barang bukti berupa 13.504 gram sabu, 558 gram ganja, 600 butir mefedron, dan 700 butir psikotropika. Bersama saat ini tidak sekedar untuk melakukan penindakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa barang ilegal benar-benar tidak kembali beredar di... Seluruh barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang milik negara dan dimusnahkan dengan izin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode penghancuran dan pembakaran di fasilitas PT Indosemen, Cirebon. Data menunjukkan peningkatan signifikan penindakan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga Juni tahun 2025, Bea Cukai berhasil menyita 69,7 juta batang rokok ilegal, meningkat dari 50,27 juta batang pada periode yang sama tahun ke 2024. Kondisi ini menunjukkan dua hal, semakin gencarnya upaya pemberantasan oleh aparat, dan dampak dari menurunnya daya beli masyarakat, serta kenaikan tarif cukai yang menyebabkan peningkatan peredaran rokok ilegal. Nanti kita akan melakukan pemusnahan secara bersama-sama. DJBC Jateng DIY bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI Polri, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi lainnya untuk meningkatkan penegakan hukum. Berikan berdiri ke samping atau menjauh dari lokasi simbol tersebut. Kepala Kanwil DJBC Jateng DIY,
Imik Eko Putro, mengungkapkan bahwa dominasi kasus yang berhasil diungkap berasal dari aktivitas distribusi di jalur darat, baik melalui jalur utara maupun selatan Jawa Tengah. Disampaikan ada pertanyaan dari mana asalnya. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Produksi terbanyak memang untuk rokok itu kan di Jawa. Nah, kita berusaha di Jawa Tengah karena ini di antara dua area ini kita menjaga jangan sampai nanti industri rokok di Jawa Tengah ini kita tidak bisa melihat kepastian dalam usaha. Makanya kita jaga untuk yang di Jawa Tengah itu tidak ada produk-produk asal Jawa Tengah yang disinyalir berada di Jawa Tengah. Ini kita upayakan supaya pelakunya semakin tinggi kepatuhannya. Maka dominasi hasil tangkapan kita saat ini adalah barang distribusi dalam perjalanan. Makanya teman-teman bisa melihat kalau ada kegiatan operasi itu tangkapannya ada truk, ada kendaraan, ada mobil. Kan terakhir kemarin modusnya agak animan dikit ya, boleh disampaikan ya? Boleh. Nah, modusnya itu pakai kendaraan river, pendingin itu masuk di sini. Jadi dalam perjalanan ya Jawa Tengah ini baik sisi jalur selatan maupun jalur utara ini kita jaga. Makanya dominasi yang sampai tadi sejumlah itu kebanyakan adalah distribusi. Makanya pertanyaannya gimana memutus mata rantainya? Mata rantainya ini ya kalau namanya rokok itu antara produsen sampai dengan marketing daerah pemasaran. Nah kita untuk memutus ya kalau bisa memang satu mulai dari tempat pabriknya, lokasi industrinya, kemudian bagaimana di jalur distribusinya ini dan di daerah pemasaran. Nah kita yang dominasinya tadi itu dilakukan ternyata berusaha memutus mata rantai supaya di daerah pemasaran itu menjadi berkurang, syukur-syukur bisa hilang. Maka ya kita membantu kontribusi supaya pasar di tempat pemasaran itu bisa masuklah nanti produk-produk legal dari perusahaan-perusahaan yang tadi. Nah kita di sini dijaga menjamin bagaimana upaya kita itu di sini tidak beredar ilegal. Makanya sebagian besar itu dalam jalur distribusi. Makanya kita mohon dukungan masyarakat kalau misalnya wah Pak ada disinyalir informasi kan media ini kan telinganya ada di seluruh Indonesia, ada produk di sana mau mengalir Pak menuju Jawa Barat atau kemana, kita di tengah-tengah. Jadi mohon silakan untuk bisa memberikan kontribusi kepada kita semua di pabrik-pabrik yang ada di sini yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, kita jaga supaya pemerintah daerah, masyarakat semuanya itu juga ada keyakinan, kenyamanan dan mudah-mudahan itu hasil ini memutus tidak dikonsumsi di sini. Sekian puluh juta tadi itu tidak dikonsumsi di sini. Kita sudah konsumsi. Itu ya, di materi